Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Matahari sore baru saja tergelincir di ufuk barat, menyisakan semburat warna jingga yang memantul pada permukaan jendela kaca rumah mereka yang asri. Di ruang makan, aroma semur daging kegemaran Baskara menguar, memenuhi setiap sudut ruangan dengan kehangatan yang semu. Arini sedang menata piring-piring porselen di atas meja. Gerakannya ritmis, terlatih oleh waktu, namun pikirannya mengembara jauh keluar jendela, menuju sebuah bangunan kecil di pojok halaman belakang yang nampak kontras dengan keindahan taman mawar yang ia rawat. Sudah 5 tahun. 5 tahun Arini menyandang status sebagai istri Baskara. Jika ada orang yang bertanya bagaimana rasanya menjadi istri seorang arsitek sukses dengan kepribadian tenang seperti Baskara, Arini akan menjawab, seperti hidup dalam mimpi. Baskara adalah pria yang tidak pernah lupa tanggal ulang tahun pernikahan, selalu membawa bunga setiap Jumat malam, dan tidak pernah sekalipun meninggalkan rumah tanpa mencium keningnya. Namun, di setiap mimpi yang paling indah sekalipun, selalu ada satu sudut gelap yang tak terjamah. Bagi Arini, sudut gelap itu berbentuk sebuah gudang kayu tua berukuran 4x4 meter yang berdiri angkuh di ujung halaman. Sayang, kenapa melamun? Makanannya bisa dingin. Suara bariton Baskara memecah keheningan. Arini tersentak, hampir saja menjatuhkan sendok perak di tangannya. Ia menoleh dan mendapati suaminya sudah berdiri di ambang pintu ruang makan, masih mengenakan kemeja kerja yang lengannya sudah digulung hingga siku. Senyum pria itu simetris, matanya teduh, namun Arini selalu merasa ada sesuatu yang tersembunyi di balik keteduhan itu. Hanya memikirkan tanaman mawar di belakang, dusta Arini pelan. Ia menarik kursi untuk Baskara. Sepertinya tanah di pojok sana agak kering. Aku berpikir untuk membersihkan area sekitar gudang besok pagi. Seketika, atmosfer di ruangan itu berubah. Arini bisa merasakan suhu seolah turun beberapa derajat. Gerakan Baskara yang hendak menyendok nasi terhenti di udara. Matanya yang tadi hangat mendadak mengeras, seolah-olah sebuah tirai besi baru saja diturunkan di depan jiwanya. Sudah berapa kali aku bilang, Arini? Suara Baskara rendah, hampir seperti geraman yang tertahan. Jangan pernah mendekati area itu. Urus saja tamanmu di bagian depan dan samping. Gudang itu urusanku. Tapi Bas, gudang itu sudah terlihat sangat kusam. Catnya terkelupas, dan gemboknya sudah berkarat. Aku hanya ingin membantu merapikan. Tidak. Baskara menggebrak meja. Denting alat makan yang beradu dengan piring terdengar nyaring di ruangan yang sunyi itu. Arini terlonjak. Dadanya berdegup kencang. Ini bukan pertama kalinya. Namun ia tidak pernah terbiasa dengan ledakan amarah Baskara yang tiba-tiba jika menyangkut bangunan tua itu. Baskara memejamkan mata, mengambil napas panjang seolah mencoba mengendalikan monster di dalam dirinya. Maaf, ucapnya kemudian dengan suara yang kembali tenang, namun terasa hambar. Aku hanya tidak ingin kamu kelelahan. Gudang itu penuh dengan peralatan proyek lama yang tajam dan berdebu. Biarkan itu menjadi urusanku. Mengerti? Arini mengangguk pelan, meski hatinya berteriak tidak setuju. Selama 5 tahun, gudang itu adalah wilayah terlarang. Baskara selalu membawa kuncinya kemanapun ia pergi. Bahkan saat mandi, kunci itu tersimpan rapat di dalam saku celananya atau di bawah bantalnya. Arini pernah sekali mencoba mengintip dari celah lubang kunci saat Baskara sedang di kantor. Namun ia mendapati lubang itu telah disumbat dari dalam. Jendela-jendelanya pun dipaku mati dengan papan kayu yang tebal. Malam itu, setelah makan malam yang penuh dengan keheningan yang canggung, Baskara pamit untuk bekerja lembur di ruang kerjanya. Arini berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamar yang dihiasi bayangan pohon dari luar. Pikirannya berputar. Apa sebenarnya yang ada di sana? Apakah Baskara menyembunyikan masa lalu yang kelam? Seorang wanita? Barang selundupan? Atau mungkin sesuatu yang jauh lebih mengerikan? Ketidaktahuan adalah racun yang perlahan membunuh pernikahan mereka. Arini merasa seperti sedang berjalan di dalam labirin yang indah. Namun setiap kali ia mencoba berbelok ke arah yang benar, Baskara selalu membentaknya kembali ke jalan yang sudah ditentukan.
Ia teringat setahun lalu, saat seorang tukang kebun tidak sengaja menyandarkan tangga di dinding gudang tersebut. Baskara yang baru pulang kerja langsung berlari dan mendorong tukang kebun itu hingga jatuh, lalu memecatnya saat itu juga tanpa pesangon. Sejak hari itu, tidak ada satupun orang asing yang diizinkan menginjakan kaki di halaman belakang. Arini memiringkan tubuhnya, menatap punggung Baskara yang sudah tertidur di sampingnya beberapa jam kemudian. Napas suaminya teratur, namun tangan pria itu masih menggenggam erat sebuah gantungan kunci kecil yang menyembul dari bawah bantal. "Kenapa kau begitu takut, Bas?" batin Arini. "Atau, apa yang sebenarnya kau sembunyikan dariku?" Rasa penasaran itu kini bukan lagi sekadar keingintahuan biasa. Itu telah menjadi api yang membakar logika Arini. 5 tahun sudah cukup untuk sebuah rahasia. Ia merasa berhak tahu apa yang ada di balik pintu kayu yang selalu terkunci rapat itu. Malam ini, di bawah sinar bulan yang pucat, Arini bersumpah bahwa labirin ini harus segera berakhir. Ia tidak tahu bahwa apa yang akan ia temukan nantinya akan mengubah definisi cinta dan pengabdian dalam benaknya selamanya. Pagi hari setelah insiden di meja makan itu, suasana rumah terasa seperti ladang ranjau. Baskara berangkat kerja lebih awal dari biasanya, hanya meninggalkan kecupan singkat di pipi Arini yang terasa dingin. Tidak ada obrolan hangat tentang rencana akhir pekan atau pujian tentang kopi yang Arini seduh. Baskara pergi dengan membawa kembali gembok mentalnya, meninggalkan Arini dalam kesunyian yang mencekik di rumah besar mereka. Arini berdiri di balkon lantai 2, memperhatikan mobil Baskara menghilang di balik gerbang otomatis. Matanya kemudian beralih, seperti ditarik oleh kekuatan magnetis, ke arah pojok halaman belakang. Gudang itu berdiri di sana, diam dan mengancam di bawah bayang-bayang pohon beringin tua. Di bawah sinar matahari pagi yang cerah, gudang itu tampak seperti luka lama yang menolak untuk sembuh di tengah kulit yang sehat. "Apa yang kau sembunyikan, Bas?" bisiknya pada angin. Pikiran Arini melayang ke tahun kedua pernikahan mereka. Saat itu, rasa penasarannya masih dianggapnya sebagai bumbu rumah tangga biasa. Ia pernah mencoba membujuk Baskara dengan cara yang paling manis. Ia memasakkan makan malam paling istimewa, mengenakan gaun yang paling disukai suaminya, dan saat suasana mencair, ia berbisik manja. "Sayang, aku ingin mengubah gudang itu menjadi rumah kaca untuk tanaman anggrekku. Boleh, ya?" Respon Baskara saat itu adalah sebuah transformasi yang mengerikan. Wajahnya yang tenang mendadak pucat, lalu memerah padam. Ia tidak berteriak, namun suaranya yang mendesis jauh lebih menakutkan daripada bentakan. "Jangan pernah meminta itu lagi. Jika kamu menyentuh pintu itu, aku tidak bisa menjamin pernikahan kita akan tetap sama." Ancaman itu membekas dalam di benak Arini. Sejak saat itu, setiap kali Arini berjalan melewati batas imajiner menuju gudang, ia merasa seolah ada mata yang mengawasinya dari balik papan-papan kayu yang dipaku mati itu. Obsesi ini bukan tumbuh karena kurangnya kasih sayang, melainkan karena kontradiksi kepribadian Baskara. Bagaimana mungkin seorang pria yang begitu teliti menjaga perasaan istrinya, begitu tega membangun tembok rahasia setinggi itu di rumah mereka sendiri? Siang itu, Arini mencoba menyibukkan diri dengan membersihkan perpustakaan pribadi Baskara. Saat ia sedang mengelaprak buku yang tinggi, sebuah buku sketsa tua terjatuh. Arini memungutnya. Itu adalah sketsa-sketsa lama dari masa kuliah Baskara. Banyak gambar bangunan, detail fasad, dan perspektif kota. Namun, di halaman-halaman terakhir, gambar-gambarnya berubah menjadi abstrak. Coretan arang yang tebal, gelap, dan kacau. Ada satu gambar yang menarik perhatiannya. Sebuah pintu dengan rantaian gembok yang sangat banyak, dan di bawahnya tertulis sebuah kalimat dalam bahasa Latin. "Post tenebras spero lucem." Setelah kegelapan, aku berharap akan cahaya. Tangan Arini gemetar. Apakah gudang itu adalah bentuk fisik dari kegelapan yang dimaksud Baskara? Obsesi Arini mencapai puncaknya ketika ia menemukan sebuah tagihan bulanan dari sebuah toko kimia dan alat seni rupa yang nilainya cukup fantastis. Baskara adalah seorang arsitek. Ia bekerja dengan perangkat lunak digital dan meja gambar, bukan dengan bahan kimia atau pahatan.
Kenapa tagihan itu dialamatkan ke alamat kantornya tapi barang-barangnya tidak pernah terlihat di sana? Arini mulai melakukan penyelidikan kecil. Ia mencoba mencari kunci cadangan di tempat-tempat yang paling logis, di dalam laci kaos kaki, di balik bingkai foto pernikahan mereka, hingga di dalam kotak peralatan pertukangan di garasi. Nil, Baskara terlalu cerdik. Pria itu menjaga rahasianya seolah itu adalah detak jantungnya sendiri. Pernah suatu malam, Arini berpura-pura mengigau dan meraba saku celana Baskara yang digantung di balik pintu kamar. Namun, bahkan dalam tidurnya, Baskara memiliki refleks yang luar biasa. Ia langsung menangkap pergelangan tangan Arini. Matanya terbuka lebar dengan tatapan waspada yang liar, sebelum akhirnya menyadari bahwa itu adalah istrinya dan kembali meminta maaf dengan suara serak. "Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri," gumam Arini sambil menatap pantulan dirinya di cermin rias. Ia teringat kata-kata ibunya dulu. Setiap laki-laki punya satu kotak di hatinya yang tidak boleh dibuka oleh siapapun. Tapi ini bukan sekadar kotak di dalam hati. Ini adalah bangunan fisik, sebuah ruang nyata yang memakan ruang di tanah mereka, menghisap energi di pernikahan mereka, dan kini, mulai menggerogoti kewarasan Arini. Ketakutan Arini bercabang dua. Di satu sisi, ia takut jika di dalam sana ada bukti perselingkuhan atau masa lalu kriminal. Di sisi lain, ia takut jika kebenaran itu justru akan menghancurkan citra Baskara yang selama ini ia puja. Namun, rasa haus akan kebenaran telah mengalahkan rasa takutnya. Ia tidak bisa lagi hidup dalam kepura-puraan. 5 tahun adalah waktu yang sangat lama untuk berdiri di depan pintu yang tertutup. Malam itu, saat Baskara pulang, ia membawa sekotak martabak manis kesukaan Arini. Ia mencoba memperbaiki suasana setelah ketegangan kemarin sore. Mereka mengobrol, tertawa kecil, dan menonton film di televisi. Namun, mata Arini tidak benar-benar tertuju pada layar. Ia memperhatikan gerak-gerik Baskara. Ia melihat di mana pria itu meletakkan kunci mobilnya, dan yang lebih penting, di mana ia menyelipkan gantungan kunci kulit berwarna coklat tua yang berisi kunci gudang itu. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang ia duga. Baskara mengeluh kepalanya berat dan tenggorokannya sakit. "Sepertinya aku tertular flu dari klien tadi siang," ucapnya sambil memijat pelipis. Arini dengan sigap menyiapkan segelas air hangat dan 2 tablet obat flu berdosis kuat yang ia tahu akan memberikan efek kantuk yang luar biasa. "Minumlah, Bas. Kamu butuh istirahat total malam ini." Baskara meminumnya tanpa curiga. Ia tersenyum lemah, mengelus rambut Arini, dan perlahan berjalan menuju kamar. Arini menunggu di ruang tengah, mendengarkan suara langkah kaki suaminya yang perlahan menghilang, digantikan oleh sunyi yang mencekam. Jam dinding berdetak, seolah menghitung mundur dimulainya sebuah pengkhianatan kecil demi sebuah kebenaran besar. Inilah saatnya. Rencana yang telah tersusun di kepalanya selama berbulan-bulan kini berada di titik awal eksekusi. Arini berdiri, tangannya mulai terasa dingin. Ia tahu, setelah malam ini, tidak akan ada jalan kembali. Hening menyelimuti rumah besar itu, sebuah keheningan yang terasa berat dan menekan, seolah dinding-dinding beton di sekeliling Arini ikut menahan napas. Di luar, rintik hujan mulai turun tipis-tipis, menciptakan suara detak yang ritmis di atas atap, menyamarkan suara detak jantung Arini yang kini berpacu liar. Ia duduk di pinggir sofa ruang tengah, menatap jam dinding yang jarumnya baru saja melewati angka 11 malam. 2 jam telah berlalu sejak Baskara meminum obat flu dosis tinggi itu. Arini tahu efek obat tersebut. Ia sendiri pernah meminumnya dan merasa seolah otaknya dibalut kapas tebal, membuatnya tertidur pulas tanpa gangguan selama berjam-jam. Dengan langkah kaki yang nyaris tanpa suara, Arini berjalan menuju kamar utama. Ia tidak menyalakan lampu koridor, hanya mengandalkan cahaya remang-remang dari lampu hias di atas meja konsol. Pintu kamar mereka sedikit terbuka, menyisakan celah cahaya kuning redup. Arini mendorongnya perlahan, sangat perlahan, hingga engselnya yang terawat baik tidak menimbulkan suara sedikit pun. Di dalam, ia melihat Baskara. Suaminya itu berbaring telentang, masih mengenakan kaos rumahan. Napasnya terdengar dalam dan berat, sesekali terdengar dengkur halus,
Tanda bahwa ia telah masuk ke fase tidur yang sangat nyenyak. Arini mendekat ke sisi tempat tidur. Tangannya gemetar. Pandangannya tertuju pada meja nakas di samping kepala Baskara. Di sana, di samping kacamata dan segelas air yang tinggal setengah, terletak benda yang selama 5 tahun ini menjadi misteri terbesar dalam hidupnya. Gantungan kunci kulit berwarna coklat tua dengan sebuah kunci besi berbentuk kuno yang menonjol keluar. Arini menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering seperti terbakar. Selangkah lagi. Hanya 1 langkah lagi. Ia membungkuk. Aroma minyak kayu putih yang tadi ia oleskan ke leher Baskara tercium kuat. Tangannya yang dingin dan berkeringat terjulur. Jari-jarinya hanya berjarak beberapa milimeter dari kunci itu. Tiba-tiba, Baskara melenguh dalam tidurnya. Arini membeku. Jantungnya seolah berhenti berdetak saat Baskara membalikkan tubuhnya ke arah Arini. Tangannya bergerak secara acak di atas kasur. Arini memejamkan mata, bersiap untuk ledakan amarah jika Baskara terbangun dan mendapatinya sedang mencoba mencuri kunci itu. Namun, tangan Baskara hanya menyentuh bantal, lalu ia kembali tenang. Napasnya kembali teratur. Dengan gerakan secepat kilat namun sangat halus, Arini menyambar kunci itu. Ia segera mengepalkannya dalam telapak tangan, merasakan dinginnya besi itu meresap ke dalam kulitnya. Ia tidak langsung lari. Ia menunggu selama beberapa menit, memastikan Baskara benar-benar tidak terganggu. Setelah yakin, Arini mundur selangkah demi selangkah, keluar dari kamar, dan baru berani mengembuskan napas panjang saat ia sudah berada di balik pintu yang tertutup. Ia bersandar di pintu. Dadanya naik turun dengan cepat. Di tangannya, kunci itu terasa sangat berat, seolah membawa beban rahasia 5 tahun yang siap diledakkan. "Kenapa kau melakukan ini, Arini?" Sebuah suara di dalam kepalanya bertanya. "Jika kau membukanya, segalanya akan berubah. Mungkin kau tidak akan menyukai apa yang kau temukan. Aku lebih baik hancur karena kebenaran daripada mati perlahan dalam ketidaktahuan," bisiknya pada kegelapan. Arini berjalan menuju dapur, mengambil sebuah senter kecil yang ia simpan di laci darurat. Ia tidak berani menyalakan lampu taman karena takut tetangga atau mungkin Baskara, jika ia tiba-tiba terbangun, akan melihat aktivitas di halaman belakang. Ia hanya mengenakan sweater tipis di atas daster tidurnya. Langkah kakinya membawa Arini keluar melalui pintu geser di ruang makan. Udara malam yang lembab langsung menyergap kulitnya. Rumput yang basah karena rintik hujan terasa dingin di kakinya yang hanya beralaskan sandal rumah. Suasana di halaman belakang jauh lebih gelap daripada biasanya. Pohon-pohon besar yang mengelilingi pagar tembok seolah-olah berubah menjadi raksasa yang sedang mengawasi langkahnya. Setiap langkah yang diambilnya menuju pojok halaman terasa seperti perjalanan menuju persidangan. Semakin dekat ia dengan gudang itu, semakin kuat rasa mual di perutnya. Percampuran antara ketakutan yang murni dan adrenalin yang memuncak. Gudang itu kini berdiri tepat di depannya. Dalam kegelapan, bangunan itu tampak lebih tua dan lebih rapuh dari yang ia ingat. Kayunya yang menghitam karena cuaca seolah menyimpan ribuan cerita yang dibungkam. Gembok besar yang melilit rantai di pintu utama tampak berkilat terkena cahaya senternya yang remang. Arini mengangkat tangannya. Telapak tangannya sangat basah oleh keringat hingga ia harus mengelapnya terlebih dahulu ke sweaternya. Ia memasukkan kunci cadangan itu ke lubang gembok. Klik! Suara logam yang beradu terdengar begitu nyaring di kesunyian malam, membuat Arini berjengit ketakutan. Ia menoleh ke arah jendela kamar mereka di lantai atas, memastikan tidak ada gerakan. Tingi! Gembok itu terlepas. Arini melepaskan rantai besi yang melilit pegangan pintu dengan tangan yang bergetar hebat. Rantai itu terjatuh ke tanah dengan suara denting yang berat. Kini, hanya pintu kayu itu yang menghalanginya dari rahasia suaminya. Tangannya menyentuh gagang pintu. Dingin sekali. Arini bisa merasakan bulu kuduknya berdiri. Perasaan mual itu kembali. Kali ini lebih kuat. Ada firasat buruk yang membisik di telinganya, menyuruhnya berbalik dan kembali ke tempat tidur. Berpura-pura semua ini tidak pernah terjadi. Namun, tangannya justru bergerak berlawanan dengan logikanya. Ia mendorong pintu itu. Create! Engsel pintu yang jarang diminyaki itu menjerit, membelah keheningan malam seperti sebuah peringatan.
Bau yang pertama kali menyerang indera penciumannya bukanlah bau busuk mayat atau bau parfum wanita lain yang selama ini ia khawatirkan. Itu adalah bau yang sangat spesifik. Percampuran antara bau tanah basah, lilin yang terbakar, dan aroma menyengat dari bahan kimia pengawet. Arini melangkah masuk, membiarkan cahaya senternya menyapu ruangan yang gelap gulita itu. Dan saat cahaya itu berhenti di tengah ruangan, Arini merasakan seluruh kekuatannya lenyap. Ia ingin berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Langkah pertama Arini melintasi ambang pintu gudang itu terasa seperti melangkah masuk ke dimensi lain. Dunia di luar, dengan rintik hujan dan aroma rumput basah, seolah lenyap, digantikan oleh udara yang statis, berat, dan berbau tajam. Cahaya senter di tangannya gemetar, menciptakan lingkaran cahaya yang menari-nari liar di atas lantai kayu yang berdebu. Ia tidak langsung mengarahkan lampu ke tengah ruangan. Ada rasa takut yang primitif, sebuah insting yang menyuruhnya untuk tetap berada dalam kegelapan daripada melihat kenyataan yang mungkin akan menghancurkan hidupnya. Namun, rasa penasaran yang telah membusuk selama 5 tahun di dalam dadanya menolak untuk mundur. Senter itu perlahan bergerak ke atas. Hal pertama yang tertangkap oleh cahaya adalah barisan rak kayu yang menjulang hingga ke langit-langit. Rak-rak itu penuh dengan botol-botol kaca berbagai ukuran, berisi cairan bening dan keruh yang di dalamnya terdapat benda-benda yang sulit diidentifikasi. Arini mendekat. Jantungnya berdegup hingga ke telinga. Ia mengarahkan cahaya lebih dekat ke salah satu botol. Di dalamnya, terendam sebuah benda yang tampak seperti kelopak bunga mawar, namun warnanya perak metalik. Di botol lain, ada helaian rambut yang diikat rapi dengan pita merah. Ada juga botol berisi potongan kain dari baju-baju yang sangat Arini kenal. Salah satunya adalah potongan gaun pengantinnya yang hilang 3 tahun lalu. "Apa ini?" bisiknya. Suaranya hilang ditelan kesunyian yang mencekik. Arini memutar tubuhnya, mengalihkan cahaya ke sisi tengah ruangan. Di sana, tertutup oleh kain-kain putih besar yang menjuntai hingga ke lantai, berdiri beberapa objek tinggi yang menyerupai manusia. Bulu kuduk Arini berdiri tegak. Bayangan tentang mayat atau tawanan yang selama ini menghantuinya kembali muncul dengan kekuatan penuh. Dengan tangan yang mati rasa karena dingin dan keringat, ia mendekati objek terdekat. Ia mencengkeram ujung kain putih itu, ragu sejenak, lalu menariknya dengan satu sentakan kuat. Serak! Kain itu jatuh ke lantai, menyingkap apa yang ada di baliknya. Arini terkesiap. Tangannya menutup mulut untuk menahan jeritan. Itu adalah sebuah patung. Tapi bukan sembarang patung. Itu adalah replika dirinya. Patung itu terbuat dari lilin berkualitas tinggi yang sangat menyerupai kulit manusia. Detailnya mengerikan. Setiap pori-pori, tahi lalat kecil di dekat telinga kiri Arini, bahkan guratan halus di sudut matanya saat ia tersenyum, semuanya ada di sana. Patung itu mengenakan daster yang saat ini sedang Arini pakai. Arini mundur selangkah, hampir tersandung kain yang berserakan. Ia mengarahkan senter ke objek-objek lain di sekitarnya. Dengan liar, ia menarik satu persatu kain penutup itu. 1, 2, 10, 20. Seluruh ruangan itu penuh dengan dirinya. Ada Arini yang sedang membaca buku, Arini yang sedang tertidur dengan posisi miring, Arini yang sedang tertawa. Namun, ada sesuatu yang jauh lebih ganjil. Di sudut terdalam gudang, ia menemukan patung-patung yang berbeda. Ia mendekati salah satu patung di pojok. Patung itu menggambarkan dirinya, namun terlihat lebih tua. Ada kerutan di dahi, rambut yang mulai memutih di bagian pelipis, dan sorot mata yang lebih lelah. Di sampingnya lagi, ada versi Arini yang jauh lebih tua, mungkin berusia 60 atau 70 tahun, dengan kulit yang mulai kendur namun tetap memancarkan keanggunan yang sama. "Ini tidak mungkin," gumam Arini. Napasnya mulai memburu, berubah menjadi serangan panik yang mulai menyerang paru-parunya. Baskara bukan sekadar menyimpan rahasia. Ia sedang mendokumentasikan hidup Arini, bahkan mencoba memprediksi masa depannya. Arini merasa seolah-olah ia sedang berdiri di dalam museum yang didedikasikan untuk dirinya sendiri, namun dibangun oleh seorang pria yang terobsesi secara tidak sehat. Ia beralih ke sebuah meja besar di sudut ruangan yang penuh dengan sketsa-sketsa anatomi mata.
Ada diagram medis tentang kornea, saraf optik, dan catatan-catatan teknis dalam tulisan tangan Baskara yang rapi namun terlihat terburu-buru. Di tengah meja, terdapat sebuah jurnal kulit berwarna hitam yang tampak sering dibuka. Arini meletakkan senternya di atas meja dan membuka jurnal itu. Halamannya penuh dengan tanggal dan catatan harian. 12 Maret. Gradasi warna coklat di iris matanya berubah saat ia terkena sinar matahari pagi. Aku harus memastikan campuran pigmen untuk patung nomor 14 benar-benar akurat. Waktuku tidak banyak. 28 Juni. Hari ini penglihatanku kabur lagi selama 10 menit. Kegelapan itu mulai datang lebih sering. Aku harus menyelesaikan Arini di usia senja, sebelum semuanya menjadi hitam. 5 September. Dia bertanya lagi tentang gudang ini. Aku harus membentaknya. Maafkan aku, Arini. Aku lebih baik dibenci olehmu sekarang, daripada membiarkanmu melihat betapa menyedihkannya aku nanti saat aku tidak bisa lagi melihat wajahmu. Mata Arini memanas. Air mata mulai mengalir di pipinya yang dingin. Ia terus membalik halaman jurnal itu, membaca setiap pengakuan jujur yang tidak pernah sanggup diucapkan Baskara. Ia menemukan istilah medis yang digarisbawahi berkali-kali, retinitis pigmentosa, penyakit genetik yang menyebabkan hilangnya penglihatan secara bertahap hingga kebutaan total. Arini kini mengerti. Kemarahan itu, gembok-gembok itu, dan semua kerahasiaan ini, semuanya bukan karena kebencian atau pengkhianatan. Itu adalah bentuk ketakutan yang luar biasa dari seorang pria yang tahu bahwa dunianya akan segera padam. Baskara sedang membangun sebuah perpustakaan taktil, sebuah ruang di mana ia bisa melihat istrinya melalui ujung jarinya ketika matanya tidak lagi berfungsi. Namun, di tengah rasa haru yang mulai menyeruak, Arini menemukan satu botol kecil di ujung meja yang berbeda dari yang lain. Botol itu tidak berisi bagian dari dirinya. Di dalamnya, ada sebuah kunci perak kecil dengan label bertuliskan, "Pintu bawah tanah, rahasia terakhir." Tepat saat Arini hendak mengambil kunci itu, sebuah suara derit pintu terdengar dari arah pintu masuk gudang yang tadi ia biarkan terbuka sedikit. "Sudah kubilang jangan pernah masuk ke sini, Arini." Suara itu tidak meledak marah seperti biasanya. Suara itu terdengar hancur, serak, dan penuh dengan keputusasaan yang mendalam. Arini berbalik dan melihat bayangan Baskara berdiri di ambang pintu, bersandar pada kusen seolah seluruh energinya telah habis. Di bawah cahaya bulan yang masuk dari pintu, Arini bisa melihat air mata mengalir di wajah suaminya yang pucat. Suasana di dalam gudang itu mendadak menjadi sangat menyesakkan. Senter di tangan Arini gemetar. Sinarnya menari-nari di atas wajah Baskara yang tampak 10 tahun lebih tua di bawah bayang-bayang malam. Suaminya berdiri di sana, masih dengan kaos yang sama, namun auranya telah berubah total. Tidak ada lagi otoritas pria kepala rumah tangga yang dominan. Yang tersisa hanyalah seorang pria yang rahasia jiwanya baru saja telanjang bulat di depan orang yang paling ia cintai. Bas! Suara Arini bergetar, tertahan di tenggorokan yang terasa mencekik. Apa semua ini? Baskara melangkah masuk. Gerakannya lambat, hampir ragu-ragu. Ia tidak menghampiri Arini, melainkan berjalan menuju salah satu patung lilin yang menggambarkan Arini sedang tersenyum. Sebuah ekspresi yang diambil dari momen liburan mereka di Bali 3 tahun lalu. Baskara menyentuh pipi patung itu dengan ujung jemarinya. Sebuah sentuhan yang begitu lembut sekaligus menyakitkan untuk disaksikan. Aku selalu membayangkan, bagaimana jika suatu pagi aku terbangun dan dunia ini hanyalah kanvas hitam yang kosong. Suara Baskara terdengar datar, namun penuh dengan kepedihan yang terkumpul selama bertahun-tahun. Aku bisa melupakan bagaimana bentuk gedung-gedung yang kubangun. Aku bisa melupakan warna langit. Tapi aku tidak bisa membayangkan jika aku lupa bagaimana bentuk lengkungan senyummu, Arini. Arini mendekat. Kakinya terasa berat melangkah di atas lantai yang penuh dengan serpihan lilin dan debu. Kenapa kamu tidak mengatakannya padaku? 5 tahun, Bas. 5 tahun aku hidup dengan kecurigaan bahwa kamu menyimpan wanita lain, atau bahwa kamu tidak lagi mencintaiku karena selalu menjauhkan aku dari area ini. Baskara tertawa getir, sebuah tawa yang berakhir dengan isakan kecil. Karena aku egois.
Aku ingin tetap menjadi pria yang kuat di matamu. Aku tidak ingin kamu menatapku dengan rasa kasihan setiap pagi saat kamu membuatkan kopi. Aku ingin kamu mencintai arsitek yang sukses, bukan calon pria buta yang akan menjadi bebanmu. Arini meraih tangan Baskara yang dingin. Kau pikir cintaku sedalam itu hanya karena pekerjaanmu? Kau menghabiskan 5 tahun di gudang dingin ini untuk membuat semua ini. Ia menunjuk ke sekeliling ruangan, ke arah puluhan replika dirinya yang membeku dalam waktu. Ini adalah asuransiku, bisik Baskara. Jika mata ini gagal, tanganku akan mengingatmu. Aku belajar anatomi. Aku belajar memahat dengan detail mikroskopis. Aku belajar kimia untuk memastikan lilin ini tidak akan hancur oleh waktu. Aku ingin bisa melihatmu melalui sentuhan sampai napas terakhirku. Arini terisak. Ia memeluk suaminya erat-erat, membenamkan wajahnya di dada Baskara. Rasa takut yang selama ini menghantuinya menguap, digantikan oleh rasa haru yang luar biasa besar. Namun, di tengah dekapan itu, jemari Arini menyentuh kunci perak kecil yang tadi ia temukan di meja. Kunci yang bertuliskan, pintu bawah tanah, rahasia terakhir. Ia melepaskan pelukannya perlahan, menatap mata Baskara yang kini mulai berkaca-kaca. Lalu, apa ini, Bas? Arini menunjukkan kunci perak itu. Ekspresi Baskara berubah seketika. Keteduhan yang baru saja muncul menghilang, digantikan oleh kegelisahan yang amat sangat. Ia mencoba mengambil kunci itu dari tangan Arini, namun Arini menariknya menjauh. Bas, jika kita ingin memulai ini dengan kejujuran, maka semuanya harus terbuka. Tidak boleh ada gembok lagi. Apa yang ada di bawah tanah ini? Baskara mundur satu langkah. Wajahnya kembali pucat. Arini, tolong. Cukup sampai di sini. Apa yang kau lihat sekarang adalah bukti cintaku. Yang ada di bawah sana. Itu bukan sesuatu yang ingin kau lihat. Apakah itu bagian dari penyakitmu juga? Tanya Arini menuntut. Bukan, jawab Baskara singkat. Itu adalah bagian dari alasanku mengapa aku sangat terobsesi untuk tidak kehilanganmu. Arini, beberapa rahasia dikunci bukan untuk menyakiti, tapi untuk melindungi kewarasan. Keingintahuan Arini yang tadinya mereda kini kembali menyala. Jika puluhan patung ini adalah bentuk cinta, maka apa yang harus disembunyikan di bawah tanah hingga Baskara begitu ketakutan? Apakah ada hubungannya dengan keluarga Baskara yang misterius? Ataukah ada sesuatu yang lebih kelam yang menjadi alasan di balik kekayaannya yang mendadak 5 tahun lalu? Aku tidak bisa tidur di sampingmu lagi jika aku tahu ada pintu lain yang kau sembunyikan dariku, ucap Arini tegas. Suaranya tidak lagi bergetar. Ia telah melewati batas ketakutan. Baskara menatap istrinya lama, seolah sedang menimbang-nimbang apakah pondasi pernikahan mereka cukup kuat untuk menahan guncangan berikutnya. Akhirnya, dengan bahu yang merosot lesu, ia mengangguk. Baiklah, tapi ingat, Arini, setelah pintu ini terbuka, kamu mungkin tidak akan pernah bisa melihatku dengan cara yang sama lagi. Baskara berjalan menuju sudut gudang yang tertutup oleh tumpukan kotak kayu tua. Ia menggeser kotak-kotak itu dengan susah payah, menyingkap sebuah pintu besi kecil yang tertanam di lantai, sebuah trapdoor yang tersembunyi dengan sangat rapi. Arini memberikan kunci perak itu kepada Baskara. Dengan tangan yang lebih gemetar daripada saat Arini membuka pintu gudang tadi, Baskara memasukkan kunci itu. Suara klik yang dihasilkan terdengar jauh lebih berat dan bergema, seolah membuka sebuah peti mati yang sudah lama terkubur. Baskara menarik pintu besi itu, memperlihatkan sebuah tangga semen yang curam menuju kegelapan yang lebih pekat. Bau yang keluar dari bawah sana sangat berbeda. Bukan lagi bau lilin, melainkan bau kertas tua yang lembab dan aroma logam yang kuat. Silakan, ucap Baskara pelan. Suaranya nyaris menyerupai bisikan maut. Lihatlah alasan mengapa aku sangat takut kehilangan penglihatanku, dan mengapa aku sangat takut kehilanganmu. Arini menyalakan senternya kembali, mengarahkan cahayanya ke bawah tangga, dan mulai melangkah turun menuju babak baru dari rahasia suaminya yang jauh lebih gelap. Setiap anak tangga yang dipijak Arini terasa seperti langkah menuju inti bumi. Udara di ruang bawah tanah ini terasa lebih tipis, dingin, dan membawa aroma pengap yang khas, campuran antara debu buku tua,
tinta cetak, dan sesuatu yang tajam seperti bau logam teroksidasi. Baskara berjalan di belakangnya. Langkah kakinya terdengar berat, seolah ia sedang menyeret beban seluruh dunia di pundaknya. Saat kaki Arini menyentuh lantai dasar, ia segera mengarahkan senter ke sekeliling. Ruangan ini tidak luas, namun dinding-dindingnya tertutup rapat oleh rak-rak besi yang dipenuhi dengan ribuan berkas, kliping koran, dan foto-foto yang ditempel secara acak namun terlihat memiliki pola tertentu. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja kerja besar dengan lampu arsitek yang masih menyala redup, menyinari tumpukan kertas yang tampak sangat penting. Arini mendekati dinding terdekat. Jantungnya seolah berhenti berdetak saat melihat apa yang tertempel di sana. Ini berita kecelakaan itu, bisik Arini. Di dinding itu tertempel kliping koran dari 5 tahun yang lalu, tepat sebelum mereka menikah. Judul utamanya mencolok, kecelakaan beruntun di Tol Cipularang, 1 keluarga tewas, 1 selamat. Di bawahnya ada foto mobil yang hancur tak berbentuk. Namun, yang membuat napas Arini tercekat adalah foto korban yang dilingkari merah. Bas, ini foto keluargaku. Arini berbalik dengan wajah pucat pasi. Kenapa kamu menyimpan ini? Kamu bilang kamu baru mengenalku 6 bulan setelah kecelakaan itu melalui seorang teman. Baskara hanya diam, berdiri di kegelapan sudut tangga. Cahaya senter Arini menyapu wajah suaminya, menangkap ekspresi yang penuh dengan rasa bersalah yang menghancurkan. Arini beralih ke meja kerja. Di sana, ia menemukan sebuah dokumen medis yang sudah menguning. Ia membacanya dengan cepat. Itu adalah catatan autopsi dan laporan kepolisian. Namun, ada satu dokumen yang menarik perhatiannya. Surat perjanjian kompensasi anonim. Arini membaca baris demi baris. Dan tiba-tiba tangannya lemas hingga kertas itu terjatuh. Kau adalah pengemudi truk itu. Suara Arini nyaris tak terdengar. Sebuah bisikan yang penuh dengan kengerian. 5 tahun lalu, keluarga Arini, ayah, ibu, dan adik laki-lakinya, tewas dalam kecelakaan hebat yang disebabkan oleh sebuah truk yang mengalami remblong. Pengemudi truk itu melarikan diri dan tidak pernah ditemukan. Arini adalah satu-satunya yang selamat karena ia berada di kursi belakang dan terlempar keluar sebelum mobil meledak. Baskara melangkah maju ke dalam lingkaran cahaya. Air mata mengalir deras di pipinya. Bukan aku pengemudinya, Arini. Tapi itu adalah truk milik perusahaan konstruksi ayahku. Dan akulah yang memaksa sopir itu untuk tetap jalan meski aku tahu remnya bermasalah. Hanya demi mengejar tenggat waktu proyek besar pertama yang aku pimpin. Arini mundur hingga punggungnya membentur rak besi. Suara denting berkas yang berjatuhan tidak ia hiraukan. Jadi, pertemuan kita? Pernikahan kita. Aku mencarimu karena rasa bersalah. Aku Baskara dengan suara serak. Aku ingin memastikan satu-satunya nyawa yang tersisa dari kebodohanku bisa hidup layak. Aku mengawasimu dari jauh, memberikan bantuan anonim melalui yayasan. Sampai akhirnya aku benar-benar jatuh cinta padamu. Aku mencintaimu, Arini, melampaui rasa bersalahku. Tapi setiap kali aku melihat wajahmu, aku melihat mereka. Aku melihat keluarga yang aku hancurkan. Arini tertawa histeris. Sebuah tawa yang terdengar menyakitkan di ruang sempit itu. Jadi, patung-patung di atas itu? Semua dokumentasi tentangku? Itu bukan hanya karena penyakit matamu. Penyakit itu nyata. Arini, potong Baskara cepat. Tapi ketakutanku akan kebutaan jauh lebih dalam. Aku takut jika aku buta. Aku tidak akan bisa lagi memohon ampun melalui pengabdianku padamu. Aku takut jika aku tidak bisa melihatmu. Aku hanya akan mengingat wajah keluargamu yang bersimbah darah malam itu. Aku butuh replika-replika itu sebagai jimat. Untuk meyakinkanku bahwa aku telah menyelamatkan satu nyawa. Arini merasakan dunianya runtuh. Selama 5 tahun, ia merasa dicintai sebagai seorang ratu. Ternyata, ia hanyalah sebuah monumen dari rasa bersalah yang teramat dalam. Pernikahannya dibangun di atas puing-puing kematian keluarganya sendiri. Ia melihat ke arah dinding lagi. Di sana ada sketsa wajah ayah dan ibunya yang digambar dengan sangat detail oleh tangan Baskara. Di bawahnya ada tulisan, dosa yang tidak akan pernah terbayar.
Kau membohongiku setiap hari, Bas, teriak Arini. Isak tangisnya pecah menjadi jeritan histeris yang menggema di ruang bawah tanah itu. Setiap kali kau menciumku, apakah kau membayangkan darah mereka? Setiap kali kau memelukku, apakah kau merasa sedang membayar hutang? Tidak, Arini. Demi Tuhan, cintaku padamu itu tulus. Baskara mencoba meraih tangan Arini, namun Arini menepisnya dengan kasar. Jangan sentuh aku. Kau membangun surga untukku dari neraka yang kau ciptakan sendiri. Arini merosot ke lantai, menutupi wajahnya dengan tangan yang masih gemetar. Di sekelilingnya, ribuan dokumen tentang hidupnya dan kematian keluarganya seolah-olah sedang menertawakannya. Gudang ini bukan sekadar studio seni. Ini adalah penjara penebusan dosa yang dibangun Baskara untuk dirinya sendiri, dan Arini adalah tawanan yang tidak sadar. Baskara berlutut beberapa meter di depan Arini, tidak berani mendekat lebih jauh. Itulah sebabnya aku mengunci tempat ini. Aku ingin membawa rahasia ini sampai ke liang lahat. Aku ingin kau tetap bahagia, meskipun kebahagiaan itu dibangun di atas kebohongan. Karena bagiku, melihatmu tersenyum adalah satu-satunya cara aku bisa memaafkan diriku sendiri. Arini mendongak, matanya merah dan sembab. Ia menatap pria yang selama 5 tahun ini ia puja. Pria yang kini tampak seperti monster sekaligus malaikat yang terluka. Ia terjebak dalam dilema yang mengerikan. Membenci pria yang telah menghancurkan keluarganya, atau tetap mencintai pria yang telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk menebus kesalahan itu. Keluar, bisik Arini tajam. Arini, tolong. Keluar, jerit Arini. Baskara berdiri dengan perlahan. Tubuhnya tampak goyah. Ia menatap Arini untuk terakhir kalinya sebelum berbalik menuju tangga. Di bawah cahaya senter yang mulai meredup, Arini terduduk sendirian di tengah rahasia paling kelam dalam hidupnya, dikelilingi oleh bayang-bayang masa lalu yang baru saja bangkit dari kuburnya. Dinginnya lantai semen di ruang bawah tanah itu meresap ke dalam tulang Arini, namun rasa dingin itu tak sebanding dengan kekosongan yang kini menghuni dadanya. Ia duduk bersandar pada rak besi yang berisi berkas-berkas kematian keluarganya, menatap nanar ke arah tangga di mana bayangan Baskara baru saja menghilang. Di atas sana, di gudang utama, ia bisa mendengar suara langkah kaki yang terseret, lalu sunyi yang amat panjang. Arini merasa seolah-olah seluruh identitasnya sebagai istri telah dicuri. 5 tahun pernikahannya kini tampak seperti panggung sandiwara yang dirancang dengan sangat rapi. Setiap kata manis, setiap perhatian kecil, bahkan setiap sentuhan Baskara, kini terdistorsi oleh kenyataan bahwa pria itu adalah penyebab kehancuran hidupnya 5 tahun silam. Dengan tenaga yang tersisa, Arini berdiri. Ia memungut kembali senternya dan melangkah naik. Setiap anak tangga terasa seperti beban bertonton. Saat ia sampai di gudang utama, ia mendapati Baskara sedang duduk bersimpuh di depan patung lilin Arini yang sedang tertawa. Pria itu tidak menyalakan lampu. Ia hanya duduk di sana dalam remang cahaya bulan yang menembus pintu yang terbuka. Kenapa kau tidak membiarkan aku pergi saat itu, Bas? Suara Arini terdengar dingin, memecah keheningan. Kenapa kau harus memaksakan sebuah pernikahan di atas nisan keluargaku? Baskara tidak menoleh. Kepalanya tertunduk dalam. Karena aku pengecut. Arini, saat aku melihatmu di rumah sakit, sendirian, tanpa siapapun yang menjagamu, aku ingin menebusnya. Tapi saat aku mulai mengenalmu, aku sadar bahwa aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku terjebak antara ingin mengaku agar jiwaku tenang, atau diam agar aku tidak kehilanganmu. Dan aku memilih untuk menjadi pembohong. Arini berjalan mendekat, berdiri tepat di belakang suaminya. Kau pikir dengan membuat patung-patung ini, dengan menjagaku di rumah mewah ini, semua nyawa itu akan kembali? Kau tidak sedang mencintaiku, Bas. Kau sedang menyembah rasa bersalahmu sendiri. Tiba-tiba, Baskara mengerang pelan. Ia menutupi matanya dengan kedua tangan. Tubuhnya gemetar hebat. Arini, gelap. Semuanya mendadak gelap. Arini terpaku. Ia mengira itu adalah trik lain untuk mendapatkan simpatinya. Jangan berpura-pura, Bas. Drama ini sudah cukup. Tidak, kali ini benar-benar tidak ada cahaya.
Suara Baskara naik 1 oktav, penuh dengan kepanikan yang nyata. Ia meraba-raba lantai dengan liar, mencoba mencari pegangan. Arini, di mana kau? Aku tidak bisa melihat pintunya. Aku tidak bisa melihatmu. Arini menyinarkan senternya tepat ke wajah Baskara. Mata suaminya terbuka lebar, namun pupilnya tidak bereaksi terhadap cahaya tajam itu. Matanya bergerak-gerak liar, namun seolah menembus tubuh Arini, menatap kosong ke arah kegelapan yang absolut. Stres emosional yang luar biasa malam itu tampaknya telah memicu serangan akut dari penyakitnya, mempercepat proses degenerasi yang selama ini ia takuti. Rasa benci yang baru saja membara di hati Arini mendadak beradu dengan insting kemanusiaannya. Ia melihat pria yang tadinya begitu perkasa kini merangkak di lantai, meraba-raba kaki patung lilin istrinya sendiri sambil menangis ketakutan. "Aku di sini, Bas," ucap Arini pelan, meski kakinya masih enggan melangkah maju. Maafkan aku." Racau Baskara. Ia berhasil meraih ujung daster Arini. "Jangan tinggalkan aku dalam kegelapan ini. Aku tahu aku pantas mendapatkannya. Aku tahu ini adalah hukuman Tuhan. Tapi tolong, jangan pergi sekarang." Arini menatap tangan Baskara yang mencengkeram kain dasternya dengan erat. Tangan yang sama yang telah membangun rumah untuknya. Tangan yang sama yang memahat wajahnya ribuan kali agar tidak lupa. Dan tangan yang sama yang secara tidak langsung telah merenggut nyawa orang tuanya. Dilema itu menyiksa batin Arini. Haruskah ia melepaskan cengkeraman itu dan berjalan keluar? Membiarkan Baskara membusuk dalam kegelapan yang ia ciptakan sendiri? Ataukah ia harus memaafkan monster yang telah menjadi satu-satunya dunianya selama 5 tahun terakhir? "Kau mengunci gudang ini karena kau takut aku melihat kejahatanmu," kata Arini. Air matanya jatuh mengenai tangan Baskara. "Tapi kau lupa, Bas, bahwa dengan mengunci gudang ini, kau juga mengunci dirimu sendiri. Kau hidup dalam penjara selama 5 tahun, dan kau menyeretku masuk ke dalamnya tanpa aku sadari." Baskara terisak. Wajahnya dibenamkan di kaki Arini. "Hancurkan saja semua ini, Arini. Bakar gudang ini. Laporkan aku ke polisi. Lakukan apa saja. Tapi tolong, katakan sekali saja bahwa kau pernah benar-benar mencintaiku. Bukan hanya mencintai kebohongan yang aku buat." Arini terdiam. Ia melihat ke sekeliling gudang. Puluhan, Arini, dalam bentuk lilin menatapnya dengan tatapan kosong. Ia melihat kasih sayang yang gila, obsesi yang menyakitkan, dan pengabdian yang lahir dari dosa. Ia menyadari bahwa selama 5 tahun ini, Baskara memang telah memberikan segalanya, meskipun semuanya berasal dari sumber yang beracun. Arini berjongkok, menyamakan posisinya dengan suaminya yang kini buta total. Ia memegang wajah Baskara, memaksa pria itu untuk menatapnya, meski matanya tak lagi berfungsi. "Aku mencintaimu, Bas." Dan itulah yang membuat semua ini terasa 1000 kali lebih sakit, bisik Arini. Ia membantu Baskara berdiri. Tubuh pria itu lemas, seolah seluruh kekuatannya telah ditarik keluar. Arini membimbingnya keluar dari gudang, melewati pintu kayu yang selama 5 tahun ini menjadi pembatas antara kebahagiaan semu dan kebenaran yang pahit. Malam itu, rintik hujan telah berhenti, menyisakan hawa dingin yang menusuk. Saat mereka berjalan menuju rumah utama, Arini menoleh sekali lagi ke arah gudang tua itu. Pintunya masih terbuka lebar, menyingkap isi perutnya yang penuh dengan rahasia. Arini tahu, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Gembok itu telah hancur, namun rantai yang mengikat mereka satu sama lain kini terasa jauh lebih berat dan rumit. "Apa yang akan kita lakukan sekarang?" tanya Baskara dengan suara lemah saat mereka sampai di teras rumah. Arini menatap langit malam yang mulai memucat. "Kita akan menghadapi Fajar, Bas. Tapi kali ini, kita tidak akan menghadapinya dengan mata tertutup." Fajar menyingsing dengan warna abu-abu pucat, seolah langit pun enggan memberikan kecerahan pada rumah yang baru saja dilanda badai kebenaran itu. Arini duduk di kursi ruang makan, matanya sembab dan wajahnya pucat. Di depannya, Baskara duduk mematung. Matanya terbuka, namun kosong, seperti jendela rumah yang ditinggalkan penghuninya. Kebutaan itu benar-benar menetap,
Sebuah vonis fisik yang datang bersamaan dengan vonis moral dari istrinya. Keheningan di antara mereka begitu pekat. Hanya diinterupsi oleh detak jam dinding yang seolah menghitung sisa-sisa napas pernikahan mereka. Arini menatap tangan Baskara yang gemetar di atas meja. Tangan itu kini tidak lagi memegang kunci, tidak lagi memegang pahat, hanya meraba udara, mencari kepastian yang telah ia hancurkan sendiri. Aku akan membawamu ke dokter spesialis di kota pagi ini, ucap Arini datar. Suaranya tidak mengandung kebencian, namun juga kehilangan kehangatan yang biasanya ada. Setelah itu, kita akan ke kantor polisi. Baskara tersentak mendengar kata, polisi. Namun sedetik kemudian ia mengangguk pelan. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Arini, jika penjara adalah tempat di mana aku bisa membayar hutang nyawa itu, aku akan menjalaninya dengan syukur. Kegelapan ini, mungkin memang tempat yang seharusnya ku tinggali sejak lama. Perjalanan menuju dokter spesialis mata berlangsung dalam diam. Arini menyetir dengan tangan yang masih gemetar. Setiap kali ia melihat spion tengah dan menangkap bayangan suaminya yang duduk di kursi samping, ia teringat pada dokumen-dokumen di ruang bawah tanah itu. Ia teringat pada foto mobil keluarganya yang ringsek. Ia teringat bagaimana ia menangis sendirian di pemakaman, tanpa tahu bahwa pria yang memegang payung untuknya saat itu adalah alasan mengapa ketiga peti mati itu ada di sana. Di klinik, diagnosis dokter mengonfirmasi segalanya. Retinitis pigmentosa yang dialami Baskara telah mencapai titik kritis. Tekanan psikologis yang hebat semalam menyebabkan lonjakan tekanan pada saraf optik yang sudah rapuh, mengakibatkan kebutaan mendadak. Apakah ini permanen? Tanya Arini. Dokter itu menghela napas panjang. Secara medis, kerusakannya sudah sangat parah. Ada kemungkinan kecil penglihatan periferalnya kembali sebagian jika ia tenang dan menjalani terapi. Tapi untuk kembali normal, itu hampir mustahil. Arini menatap Baskara yang duduk di kursi pemeriksaan. Pria itu tampak begitu rapuh. Tidak ada lagi keangkuhan arsitek ternama. Yang ada hanyalah seorang pesakitan. Ada rasa sakit yang luar biasa di hati Arini. Ia ingin memeluk pria itu dan mengatakan semua akan baik-baik saja. Namun bayangan wajah ayahnya yang bersimbah darah muncul sebagai penghalang. Keluar dari klinik, mereka tidak langsung menuju kantor polisi. Arini mengarahkan mobilnya ke sebuah taman kota yang sepi. Ia butuh udara. Ia butuh ruang untuk bernapas sebelum membuat keputusan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Kenapa kita berhenti? Tanya Baskara. Ia mengenakan kacamata hitam sekarang, menyembunyikan mata matinya. Aku butuh jawaban yang lebih jujur. Bas. Bukan sekadar pengakuan karena kau tertangkap. Arini keluar dari mobil dan membukakan pintu untuk Baskara. Ia membimbing suaminya ke sebuah bangku taman. Baskara menghela napas, menghirup aroma tanah basah. Tanyalah. Tidak ada lagi gembok yang tersisa. Apakah ada hari di mana kau benar-benar mencintaiku tanpa rasa bersalah itu? Apakah pernah ada momen di mana kau menatapku dan tidak melihat kecelakaan itu? Baskara terdiam cukup lama. Tahun kedua pernikahan kita. Saat kau sakit demam berdarah dan kritis di rumah sakit. Saat itu, aku tidak memikirkan tentang penebusan dosa. Aku tidak memikirkan tentang truk atau remblong. Aku hanya memikirkan bahwa jika kau pergi, aku ingin ikut bersamamu. Di saat itulah aku sadar. Aku tidak lagi mencintaimu karena kewajiban moral. Aku mencintaimu karena kau adalah jiwaku. Arini menunduk, memainkan jemarinya. Lalu kenapa kau terus membangun gudang itu? Kenapa kau membuat patung-patung itu jika kau sudah mencintaiku dengan tulus? Karena aku takut. Arini, semakin aku mencintaimu, semakin besar ketakutanku akan kehilanganmu jika kau tahu siapa aku sebenarnya. Gudang itu adalah monumen ketakutanku. Patung-patung itu. Aku membuatnya setiap kali aku merasa penglihatanku mulai kabur. Aku ingin memastikan bahwa jika suatu hari kau pergi meninggalkanku setelah tahu kebenarannya, aku masih punya dirimu yang bisa kusentuh. Air mata Arini jatuh lagi. Inilah ironi yang paling memilukan. Baskara menciptakan replika istrinya karena ia tahu bahwa suatu hari ia akan kehilangan yang asli akibat perbuatannya sendiri.
Ia membangun penjara seni untuk mengabadikan apa yang ia hancurkan di masa lalu. Kau tahu, Bas, selama 5 tahun aku merasa ada tembok di antara kita. Aku pikir kau selingkuh. Aku pikir kau punya keluarga lain. Aku bahkan pernah berpikir kau adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Dan ternyata, kau adalah semua itu, sekaligus pria yang paling memujaku. Arini meraih tangan Baskara. Ia merasakan tekstur kulit suaminya. Kasar karena kerja keras di gudang itu. Polisi tidak akan bisa menghukummu lebih berat daripada kegelapan yang kau alami sekarang, Bas. Kecelakaan itu terjadi 5 tahun lalu. Secara hukum, mungkin ada masa kedaluarsa atau pembelaan karena itu adalah kelalaian perusahaan, bukan kesengajaanmu untuk membunuh. Tapi secara moral, kita berdua tahu penjara itu ada di sini, di dalam rumah kita. Baskara menunduk. Lalu apa yang harus kulakukan? Aku tidak bisa hidup dengan beban ini lagi. Arini, melihatmu menderita karena rahasia ini lebih sakit daripada menjadi buta. Arini menatap ke arah jalanan yang ramai. Ia memikirkan tentang pengampunan. Apakah pengampunan berarti melupakan? Apakah pengampunan berarti membiarkan kejahatan tanpa konsekuensi? Juga tidak. Kita akan pulang, ucap Arini akhirnya. Pulang? Kau tidak akan melaporkanku. Aku akan melaporkan insiden itu. Kita akan menyewa pengacara dan memberikan kompensasi resmi kepada siapapun ahli waris lain jika ada, atau menyumbangkannya atas nama keluargaku. Kau akan menghadapi penyelidikan itu. Tapi aku tidak akan membiarkanmu menghadapinya sendirian. Baskara tertegun. Setelah semua yang kulakukan, kenapa? Karena jika aku meninggalkanmu sekarang, aku tidak ada bedanya denganmu yang melarikan diri dari tempat kejadian perkara 5 tahun lalu. Arini berdiri, menarik Baskara untuk ikut berdiri. Aku bukan lagi Arini yang malang yang kau selamatkan. Aku adalah istrimu. Dan sebagai istri, aku punya hak untuk menghukummu dengan caraku sendiri. Apa hukumanmu? Bisik Baskara. Hukumannya adalah kau harus hidup. Kau harus menjalani sisa hidupmu dengan kebutaan ini, dengan ingatan tentang keluargaku, dan dengan kehadiranku yang akan selalu mengingatkanmu pada apa yang telah kau hilangkan. Kau tidak boleh lari lagi ke dalam gudang atau ke dalam kegelapanmu. Kau harus tetap di sini, bersamaku, dalam kenyataan yang pahit ini. Baskara menangis sesenggukan di bahu Arini. Itu bukan tangis kesedihan, melainkan tangis kelegaan dari seorang tawanan yang akhirnya diizinkan keluar dari selnya, meski dunia di luar sana sudah tidak lagi berwarna. Malam itu, mereka kembali ke rumah. Rumah yang kini terasa berbeda. Arini berjalan ke halaman belakang. Ia menatap gudang itu. Tanpa ragu, ia mengambil jeriken minyak tanah yang tersimpan di bagasi mobil. Apa yang kau lakukan, Arini? Tanya Baskara yang berdiri di ambang pintu belakang, mendengarkan suara langkah istrinya. Menghancurkan jimatmu, Bas, jawab Arini tegas. Ia menyiramkan minyak tanah ke tumpukan patung lilin, ke rak-rak berisi botol kimia, dan ke sketsa-sketsa yang penuh dengan obsesi. Ia menyulut sebatang korek api dan melemparkannya. Api berkobar dengan cepat, melahap lilin yang mudah terbakar itu. Patung-patung, Arini, mulai meleleh. Wajah-wajah palsu itu luluh lantak dalam api yang menjilat langit malam. Bau kimia yang menyengat memenuhi udara. Arini berdiri di depan api yang membara, merasakan panasnya di wajahnya. Ia tidak menangis. Ia merasa bebas. Di belakangnya, Baskara hanya bisa mendengar suara gemerta api dan mencium bau hangus dari 5 tahun rahasianya. Ia tahu, dengan hancurnya gudang itu, hidupnya yang lama telah berakhir. Asap hitam dari sisa pembakaran gudang di halaman belakang masih tercium samar, terbawa angin pagi yang masuk melalui celah ventilasi. Bagi tetangga sekitar, kebakaran kecil semalam dianggap sebagai kecelakaan akibat korsleting listrik di sebuah gudang tua. Namun bagi Arini dan Baskara, api itu adalah upacara pembersihan yang brutal. Semua replika lilin yang membeku dalam waktu telah musnah, menyisakan ruang kosong yang menghitam, sama seperti perasaan mereka saat ini. Hari-hari berikutnya adalah sebuah ujian ketabahan yang tak terbayangkan.
Arini mengambil alih peran sebagai pengatur hidup Baskara. Ia bukan lagi istri yang dilayani, melainkan penunjuk jalan bagi pria yang dunianya kini sebatas kegelapan dan ingatan. Pelan-pelan, Bas. 3 langkah lagi ada undakan, ucap Arini sambil memegang lengan Baskara dengan mantap. Mereka sedang berada di kantor pengacara keluarga. Sesuai janji Arini, mereka tidak lari. Baskara telah menyerahkan dokumen rahasia dari ruang bawah tanah itu, laporan internal perusahaan konstruksi ayahnya yang disembunyikan, kepada pihak berwenang. Pengakuan Baskara mengguncang lingkaran bisnisnya. Seorang arsitek ternama mengakui keterlibatan moral dan kelalaian dalam kecelakaan maut 5 tahun silam. Anda tahu bahwa pengakuan ini bisa berujung pada gugatan perdata yang besar, bahkan mungkin tuntutan pidana atas penghilangan barang bukti. Pengacara itu, seorang pria parubaya bernama Pak Hendra, menatap mereka dengan prihatin. Saya tahu. Suara Baskara terdengar jauh lebih stabil daripada beberapa malam sebelumnya. Saya sudah kehilangan mata saya. Saya tidak ingin kehilangan sisa kemanusiaan saya dengan terus bersembunyi. Arini duduk di sampingnya, mendengarkan setiap detail teknis tentang bagaimana kasus itu akan diproses. Ada amarah yang terkadang masih memercik di hati Arini saat mendengar bagaimana truk itu dipaksa beroperasi. Namun, melihat Baskara yang kesulitan bahkan hanya untuk meraih gelas minumnya di atas meja, kemarahan itu seringkali berubah menjadi rasa iba yang pedih. Suatu sore, setelah pulang dari pemeriksaan kepolisian, Baskara duduk di teras belakang, menghadap ke arah bekas gudang yang kini sudah rata dengan tanah. Matanya yang kosong tertutup kacamata hitam, namun wajahnya seolah bisa merasakan kekosongan di sana. Arini, panggilnya lirih. Kenapa kau masih di sini? Kau sudah memberikan kompensasi pada dirimu sendiri dengan membuatku mengakui semuanya. Kau bisa pergi sekarang. Kau punya cukup harta dari pembagian aset ini untuk hidup mandiri. Arini yang sedang memangkas tanaman mawar berhenti sejenak. Ia berjalan mendekati Baskara dan duduk di lantai teras, di dekat kaki suaminya. Selama 5 tahun, kau marah besar setiap kali aku mendekati gudang itu, kata Arini, mengabaikan pertanyaan Baskara. Aku dulu mengira itu karena kau membenciku atau punya rahasia kotor. Tapi sekarang aku mengerti. Kemarahanmu itu adalah manifestasi dari rasa takutmu. Kau marah pada dirimu sendiri, Bas. Dan kau melampiaskannya dengan membangun dinding di sekelilingmu. Baskara menunduk. Aku hanya ingin kau aman dari kebenarannya. Tapi keamanan yang kau berikan adalah penjara bagiku, sahut Arini. Kau bertanya kenapa aku masih di sini? Jujur, aku pun menanyakan hal yang sama setiap pagi. Tapi kemudian aku sadar, jika aku pergi karena dendam, maka kecelakaan 5 tahun lalu itu benar-benar telah membunuh kita semua. Aku tidak ingin kecelakaan itu menang. Aku ingin kita, yang tersisa dari tragedi itu, menemukan cara untuk hidup tanpa beban rahasia lagi. Baskara meraih tangan Arini. Jari-jarinya meraba jemari istrinya dengan hati-hati. Ini adalah pertama kalinya ia menyentuh Arini tanpa beban harus menghafal bentuknya untuk dibuatkan patung. Ini adalah sentuhan yang murni, sebuah komunikasi antara dua jiwa yang hancur. Aku mulai belajar melihatmu dengan cara lain, Arini, bisik Baskara. Suaramu, aroma tubuhmu, bahkan detak jantungmu saat kau duduk di dekatku. Semuanya terasa lebih nyata daripada patung-patung lilin yang kubuat dulu. Aku baru sadar, selama 5 tahun aku hanya memuja bayanganmu, bukan dirimu. Arini menyandarkan kepalanya di lutut Baskara. Dulu kau mengunci gudang itu rapat-rapat. Sekarang, gudangnya sudah tidak ada. Pintu-pintunya sudah terbuka. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Bas. Konsekuensi sosial mulai berdatangan. Nama baik Baskara hancur. Proyek-proyek besarnya dibatalkan. Teman-teman mereka menjauh karena skandal itu. Namun, di dalam rumah yang kini terasa lebih luas itu, Arini dan Baskara justru merasa lebih dekat dari sebelumnya. Mereka menghabiskan waktu dengan berbicara, benar-benar berbicara tentang hal-hal yang selama 5 tahun ini tabu untuk dibahas. Baskara menceritakan mimpinya tentang ayah Arini yang sering hadir di tidurnya. Arini menceritakan betapa ia merindukan adiknya.
Mereka menangis bersama. Sebuah proses duka yang seharusnya dilakukan 5 tahun lalu namun tertunda oleh kebohongan. Di babak ini, Arini menyadari satu hal penting. Pengampunan bukanlah sebuah tindakan tunggal, melainkan proses harian. Ada hari di mana ia ingin berteriak pada Baskara karena teringat kecelakaan itu. Namun ada hari di mana ia hanya ingin menggenggam tangan pria itu agar ia tidak tersesat dalam kegelapannya. Besok adalah sidang pertama, kata Arini sambil menuntun Baskara masuk ke dalam rumah saat matahari mulai terbenam. Aku siap, jawab Baskara mantap. Apapun hasilnya, setidaknya malam ini aku bisa tidur tanpa harus memegang kunci di bawah bantal. Arini tersenyum tipis. Labirin itu telah runtuh. Mereka memang berdiri di atas reruntuhan, tapi setidaknya kini mereka bisa melihat langit yang sama, meskipun salah satu dari mereka hanya bisa melihatnya dengan mata hati. Gedung pengadilan itu tampak dingin dan kaku di bawah langit mendung yang menggantung rendah. Bagi Arini, tempat ini adalah persinggahan terakhir dari perjalanan panjang yang melelahkan selama 5 tahun. Ia menuntun Baskara melewati lorong-lorong beton. Suara ketukan tongkat putih suaminya bergema ritmis, memecah kesunyian yang mencekam. Baskara berjalan dengan kepala tegak. Meski matanya yang tersembunyi di balik kacamata hitam tidak bisa melihat sorot mata tajam dari para jurnalis yang menunggu di luar ruang sidang. Sidang putusan itu berlangsung singkat namun padat dengan emosi. Baskara dinyatakan bersalah atas kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, serta tindakan penghilangan barang bukti terkait laporan teknis kendaraan. Namun, hakim juga mempertimbangkan pengakuan sukarela terdakwa yang menjadi satu-satunya dasar pembukaan kembali kasus ini, serta kondisi fisiknya yang kini buta total. Vonisnya, hukuman percobaan jangka panjang dengan kewajiban membayar kompensasi penuh kepada Yayasan Santunan Korban Kecelakaan Lalu Lintas, serta penyitaan sebagian besar aset kekayaan Baskara yang dianggap sebagai hasil dari proyek-proyek yang diperoleh melalui manipulasi laporan tersebut. Saat hakim mengetuk palu, Baskara tidak menunjukkan reaksi berlebihan. Ia hanya menarik napas panjang. Sebuah embusan napas yang seolah mengeluarkan seluruh sisa-sisa kegelapan yang selama ini menyumbat paru-parunya. Sudah selesai, Bas. Bisik Arini di telinganya saat mereka berdiri untuk meninggalkan ruangan. Belum, Arini, jawab Baskara pelan. Hukum dunia sudah memberikan putusannya, tapi perjalanan kita baru benar-benar dimulai. 6 bulan kemudian, kehidupan mereka berubah total. Rumah mewah yang dulu memiliki gudang rahasia itu telah dijual untuk menutupi hutang kompensasi. Kini, mereka tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota yang asri, dikelilingi oleh pepohonan rindang dan udara yang lebih bersih. Tidak ada lagi lantai marmer yang dingin, hanya lantai kayu hangat yang memudahkan Baskara untuk bernavigasi tanpa bantuan. Arini membuka sebuah toko bunga kecil di bagian depan rumah mereka. Sedangkan Baskara, meski tidak lagi bisa menggambar fasad gedung yang megah, telah menemukan cara baru untuk berkarya. Di bagian belakang rumah, yang dulunya adalah tempat gudang mengerikan, kini berdiri sebuah studio terbuka tanpa pintu. Di sana, Baskara tidak lagi memahat lilin untuk menciptakan replika manusia yang statis. Ia mulai belajar memahat tanah liat, menciptakan bentuk-bentuk abstrak yang hanya bisa dimengerti melalui sentuhan. Sedang membuat apa hari ini? Tanya Arini sambil membawakan segelas teh hangat ke studio. Baskara tersenyum. Jemarinya yang berlumuran tanah liat bergerak lincah di atas sebuah bentuk yang menyerupai sayap burung yang sedang patah namun mencoba mengepak. Ini adalah perasaanmu, Arini. Saat kau memaafkanku, aku merasakannya seperti ini. Rapuh, tapi sangat kuat. Arini meletakkan teh itu dan berdiri di belakang suaminya, memeluk pundaknya. Ia menatap taman belakang. Di tempat gudang tua itu dulu berdiri, kini tumbuh sebuah pohon Kamboja putih yang ditanam Arini sebagai penghormatan bagi ayah, ibu, dan adiknya. Bunga-bunganya yang jatuh menebarkan aroma wangi yang menenangkan, seolah-olah roh keluarganya kini telah berdamai dengan kenyataan yang ada. Kau tahu, Bas, ucap Arini pelan. Dulu aku benci saat tanganmu dingin dan berkeringat karena memegang kunci rahasia itu. Tapi sekarang, aku lebih suka tanganmu yang kotor karena tanah liat ini. Tanah ini hidup, Bas. Ia tidak mengunci apapun. Baskara memutar tubuhnya,
meraba udara hingga menemukan wajah Arini. Ia mengusap pipi istrinya dengan telapak tangan yang kasar. Kebutaan ini adalah anugerah yang paling menyakitkan. Arini, tanpa cahaya, aku justru bisa melihat betapa indahnya jiwamu tanpa harus terganggu oleh wajah yang kupuja secara berlebihan. Aku tidak butuh patung-patung itu lagi. Aku memilikimu di setiap embusan napas di rumah ini. Malam itu, mereka duduk bersama di teras, mendengarkan suara jangkrik dan gesekan daun-daun pohon. Tidak ada lagi kemarahan yang meledak, tidak ada lagi gembok yang dirahasiakan, dan tidak ada lagi rasa takut yang menghantui setiap langkah. Arini menyadari bahwa luka itu tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Bekas kecelakaan itu akan selalu ada, seperti lubang di hatinya yang sesekali akan terasa perih saat hujan turun. Namun, ia tidak lagi sendirian meratapi lubang itu. Ada Baskara di sampingnya. Pria yang dulunya adalah monster dalam hidupnya, kini berubah menjadi teman seperjalanan dalam duka dan penebusan. Cahaya di ujung lorong itu ternyata bukan berarti hilangnya kegelapan, melainkan kemampuan untuk berjalan di dalam kegelapan itu tanpa rasa takut, karena ada tangan lain yang menggenggam erat. Arini memejamkan matanya, menikmati keheningan malam yang jujur. 5 tahun yang lalu, pernikahan mereka adalah labirin. Hari ini, pernikahan mereka adalah sebuah jalan lurus menuju ufuk, sebuah perjalanan yang mungkin tidak sempurna, namun setidaknya, mereka berjalan dengan hati yang benar-benar terbuka. Ayo masuk, Bas. Hari sudah mulai dingin. Ajak Arini. Iya, Arini. Mari kita pulang, jawab Baskara. Mereka berjalan masuk ke dalam rumah kecil itu, menutup pintu tanpa menguncinya rapat-rapat, membiarkan kedamaian yang baru mereka temukan memenuhi setiap sudut ruangan. Cerita tentang gudang belakang dan kunci rahasia itu kini telah menjadi sejarah, sebuah pengingat bahwa di balik rahasia paling kelam sekalipun, cinta yang tulus akan selalu menemukan jalan untuk pulang, asalkan pintu kejujuran berani dibuka. Tamat.